Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Hasil latihan bebas 1 MotoGP Italia 2024 sudah diketahui. Bintang MotoGP, Marc Marquez, berhasil tampil cukup apik karena bisa menembus 6 besar. Sesi Free Practice 1 FP1 alias latihan bebas 1 MotoGP Italia 2024 digelar di sirkuit Mugello pada Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 sore WIB. Rider Aprilia, Maverick Vinales, jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46,140 detik. Jalannya sesi latihan bebas. Para pembalap dari masing-masing tim langsung memasuki sirkuit Mugello untuk mencetak waktu tercepatnya. Rider Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, langsung mematok waktu tercepat 1 menit 48,469 detik. Catatan waktu tersebut sempat dipatahkan oleh pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez. Namun, Marquez juga tak bertahan lama karena catatan waktunya langsung dipatahkan oleh tandem Quartararo, Alex Rins, dengan catatan waktu 1 menit 46,719 detik. Saat memasuki 30 menit akhir, The Baby Alien julukan Marc Marquez kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46,587 detik. Dia diikuti Pedro Acosta dan Rins. Sementara itu, Francisco Bagnaia tengah berada di posisi 4. Setelah itu, para rider yang lain terus mencari celah untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Namun, The Baby Alien masih memimpin sesi FP1 hingga balapan memasuki 15 menit akhir. Bagnaia juga terlihat terus memacu kuda besinya untuk bisa mematahkan waktu tercepat yang dimiliki Marquez. Saat sesi FP1 tinggal menyisakan 8 menit, Acosta berhasil merangsek naik ke posisi pertama dengan mencatatkan waktu 1 menit 46,459 detik. Baby Shark julukan Acosta kini memimpin balapan dengan dibuntuti Marquez, Rins, dan Bagnaia yang masih terkunci di posisi 4. Perubahan posisi kembali terjadi saat waktu menyisakan 5 menit. Di mana, Bagnaia harus lengser ke urutan 6 karena Franco Morbidelli merangsek ke posisi 4 dan Martin di posisi 5. Rider Aprilia, Maverick Vinales, membuat kejutan dengan mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 46,140 detik. Morbidelli juga berhasil naik ke posisi 2, sementara Acosta turun ke posisi 3. Persaingan sengit terus tersaji di akhir sesi FP1. Quartararo secara mengejutkan berhasil melesat ke posisi 2. Adapun hasil akhirnya, Vinales keluar menjadi yang tercepat, diikuti oleh Quartararo dan Morbidelli. Sementara Marquez harus puas finish di posisi 6 dan Bagnaia di urutan 8. Berikut hasil lengkap latihan bebas 1 MotoGP Italia 2024. Martin makin dekat promosi ke tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Jorge Martin tampaknya akan mendapat restu dari manajemen Ducati untuk bergabung dengan tim pabrikan MotoGP pada tahun 2025. Grand Prix Italia akhir pekan ini di Mugello selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh manajemen Ducati untuk menentukan susunan tim pabrikan untuk 2025. Namun awal pekan ini, Ducati mengatakan kepada motorsport.com bahwa mereka tidak akan membuat pengumuman resmi tentang keputusannya di Mugello. Perebutan kursi kedua tim pabrikan Ducati telah menjadi persaingan antara pemimpin klasemen sementara, Martin, dan 6 kali juara dunia MotoGP, Marc Marquez. Martinator gagal dapat kursi tim pabrikan pada 2023 dan digantikan oleh Enea Bastianini, setelah memenangi 4 balapan untuk Gresini pada 2022. Pembalap Spanyol tidak mendapatkan promosi lagi untuk tahun ini setelah finish sebagai runner-up di kejuaraan musim lalu. Rider Spanyol, yang saat ini membela Pramac di atas motor terbaru Ducati dan memimpin klasemen sementara dengan 39 poin, selalu menegaskan bahwa bertahan bersama tim asal Italia itu hingga 2025 tergantung pada garansi promosi. Kedatangan Marc Marquez ke kandang Ducati membuat keputusan manajemen semakin rumit. Pembalap Gresini itu mencetak 3 podium Grand Prix hanya dalam 6 balapan dengan Desmosedici spesifikasi 2023. Selain itu, nilai pemasaran yang dibawa Marquez ke Ducati jauh melebihi Martin. Namun, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa keputusan telah dibuat dan Martin akan mengendarai motor Ducati berwarna merah tahun depan bersama juara dunia 2 kali, Francisco Bagnaia. Sahabat Alex Espargaro paling dicari di pasar.
Dengan munculnya rumor soal hubungan dengan KTM, yang memaksa Ducati untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan pembalap Spanyol itu, yang sejauh ini bisa dibilang telah menjadi tulang punggung mereka musim 2024. Fase berikutnya adalah meyakinkan Marquez untuk membalap untuk Pramac dengan motor pabrikan, yang pada gilirannya akan mendorong tim satelit untuk memperbarui kontraknya dengan pabrikan Italia dan tidak beralih ke mesin Yamaha pada 2025. Persamaan finansial yang ada membuat Ducati kemungkinan tidak mampu memberikan kontrak pabrik yang besar untuk kedua pembalapnya. Tetapi di Pramac, Marquez akan dapat mempertahankan sponsor pribadinya yang mungkin tidak akan ia dapatkan di tim pabrikan. Augusto dan Pol Espargaro merekomendasikan KTM kepada Marquez, dia siap memenangkan kejuaraan dunia. Dengan permainan kursi yang diselenggarakan oleh Ducati di antara para pebalapnya, rumor beredar seputar Jorge Martin dan Marc Marquez, dengan dugaan tawaran dari grup KTM mulai muncul. Sementara bos Borgo Panigale mempelajari formula untuk mempertahankan 3 pembalap terbaik di grid MotoGP saat ini, Pecco Bagnaia sudah memperbarui, dan pembalap Spanyol Jorge Martin dan Marc Marquez masih melakukannya. Rumor menyebutkan bahwa pabrikan Austria KTM telah mengirim tawaran menarik, baik ke Madrid maupun Katalan, untuk bergabung dengan PIRER Mobility Group, konglomerat perusahaan yang mencakup KTM, Gas dan, selama beberapa bulan, merek legendaris Italia MV Agusta. Namun Kamis ini, menjelang Grand Prix Italia, beredar bocoran bahwa pabrikan Bologna telah memilih Martin sebagai partner Bagnaia di tim pabrikan untuk tahun 2025, dan telah menawarinya sepeda motor yang identik dengan Marc Marquez, di tim Pramac, tawaran yang untuk saat ini ditolak oleh juara 8 kali itu. Selama GP Spanyol di Jerez, Marc mengatakan dia ingin pergi ke tim pabrikan Ducati dan Pramac adalah tim yang bagus, tapi bukan tim resmi. Tak lama kemudian, di Prancis, pembalap Katalan itu mengatakan bahwa tahun depan dia ingin balapan dengan perlengkapan terbaik, dan dia tidak peduli dengan warna, tim, atau tempatnya, yang diartikan sebagai Marc bisa menerimanya, balapan dengan Pramac jika dia memiliki material yang sama dengan yang resmi. Namun, kata-kata itu bisa saja disalahartikan dan yang sebenarnya dikatakan pebalap Gresini itu adalah jika Ducati menolaknya, dia akan menuju KTM. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah KTM siap menerima pembalap seperti Marquez untuk memenangkan kejuaraan dunia? Motornya ada untuk menang, setiap evolusi yang mereka bawa menjadi lebih baik. Jelas bahwa Ducati telah menjadi referensi selama bertahun-tahun, tapi kami mengambil langkah untuk lebih dekat lagi. Tapi untuk pertanyaan itu, saya pikir begitu dan terlebih lagi musim depan, karena setiap tahun motornya semakin bagus, kata Augusto Fernandez saat ditanya motorsport.com. Apa yang tidak akan saya lakukan adalah menyarankan Anda datang ke sini, karena disinilah saya tertawa. Serius, motornya sangat bagus. Untuk pebalap uji dan pengembangan KTM, Pol Espargaro, yang akhir pekan ini berkompetisi di GP Italia dengan wildcard, ia juga berbicara tentang level motornya dan apakah itu memberikan jaminan kepada pebalap seperti Marquez untuk memperjuangkan gelar juara. Saat ini tim resmi ditutup, dengan Brad Binder hingga 2026 dan keinginan saya adalah Pedro Acosta mengenakan pakaian oranye musim depan, dan dengan pasangan ini saya pikir KTM akan memiliki tim yang sangat bagus dan kompetitif, tapi saya tidak mengatakan dengan ini bahwa tidak mungkin ada tawaran apapun, jelas Paul. Bisa dikatakan, jika ada cegukan dan Marc atau Jorge tidak masuk tim pabrikan Ducati, itu yang saya tidak suka karena mereka berdua sangat bagus, akan sangat bagus untuk memiliki mereka dalam struktur kami, tapi itu mengambil risiko, dia ingin menjelaskan. Soal kesiapan RC16 untuk memperebutkan mahkota, dia yakin. Dengan Pedro dan level yang dia tunjukkan, motornya siap bertarung memperebutkan gelar. Rupanya dia telah melakukan banyak kesalahan, karena usianya yang masih muda, karena dia terlalu menuntut dirinya sendiri dan motornya belum berada pada titik yang tepat, karena kurangnya pengalaman, beberapa permainan buruk yang membuat Pedro tidak bisa masuk 3 besar klasemen saat ini. Jelas bahwa KTM bukanlah Ducati, tapi kami akan terus bekerja keras agar secepatnya tidak hanya itu, sama dengan Ducati, tapi mungkin lebih baik lagi di tahun depan. Tahun depan motornya sudah mampu menghadapi pembalap seperti Pedro, Brad, atau Marc Marquez, pungkas pria asal Granollers itu.